Kemungkinan ini akan menjadi podcast yang akan saya kasih begitu ada pertanyaan dari follower di Instagram atau Facebook yang bertanya seperti ini. Pak Eko, kalau saya ikut bootcampnya Pak Eko, dijamin dapat kerja apa enggak? Jadi pertanyaannya adalah, kalau saya ngeluarin biaya 2 juta ini untuk ikut bootcamp, saya dijamin dapat kerja yang 40 juta per bulan enggak? Oke, sebenarnya ini kalian harus melihat keputusan-keputusan yang sudah kalian ambil sebelumnya. Ini akan mengena banget kalau kalian sudah lulus kuliah tapi belum dapat kerja. Kalau kalian sudah lulus kuliah, katakanlah 4 tahun ya, di mana aja, itu habisnya biaya kalian kuliah harus dihitung, nggak cuman biaya pendaftaran dan semester, tapi juga kalau kalian misalnya ngekos ya, biaya kos harus dihitung, biaya pulang balik tahun lebaran atau liburan harus dihitung. Hitung-hitungan kasar saya, kamu ngabisin kuliah itu 100 jutaan. Itu kalau kamu ngitung, itu kalau kamu ngontrak dari luar pulau ya. Kalau kalian kebetulan sudah punya rumah di Jogja ya mungkin lebih murah, puluhan juta aja. Nah, dengan basis pemikiran seperti ini, kamu harus ngelihat dulu. Kamu ngeluarin biaya puluhan juta untuk suatu kuliah yang 4 tahun dan tidak bisa mendapat pekerjaan. Maka pertanyaan yang harus kamu tanyakan lagi adalah seperti ini. Waktu kamu masuk ke kuliahmu dulu, kamu nanya ke rektornya enggak? Pak Rektor, kalau saya ngabisin kuliah puluhan juta di sini 4 tahun, dijamin dapat kerja apa enggak? Jawabannya apa? Ya enggak ada. Kamu enggak akan nanya seperti itu ya kan? Kamu nerima-nerima aja, disuruh bayar sekian puluhan juta, kamu terima-terima aja. Padahal enggak dapat kerja kan dari hasil kuliahmu itu. Maka seharusnya kamu nggak boleh bertanya ke saya. Seharusnya lah ya, kamu nggak boleh bertanya ke saya, Pak Eko, kalau aku ikut bootcamp yang 2 juta ini, dijamin nggak dapat pekerjaan. Harusnya kalian nggak boleh bertanya seperti itu. Kenapa? Karena kalian ngeluarin puluhan juta, ratusan juta sekalipun untuk kuliah yang membuat kalian nggak dapat pekerjaan, dan kalian nggak bertanya. Kalian tidak melakukan kritik terhadap keputusan kalian yang sifatnya mainstream tadi. Oke, padahal harusnya kalian bertanya. Harusnya untuk kalian sebelum ikut kuliah, kalian harus bertanya, benar gak sih pilihan kuliah ini dalam konteks untuk dapat pekerjaan? Benar nggak ini? Karena kan kalian lihat sendiri, lulusan perkuliahan itu kalau kuliahnya juga nggak otodidak, kalian nggak akan bisa berhasil loh. Kenapa? Karena ilmu yang di kuliah dengan kebutuhan di lapangan industri itu jauh sekali. Contoh sekarang nih lagi blockchain ya. Kalau kalian ikut kuliah, kapan kuliah tentang blockchain? Nggak ada kuliah tentang blockchain tuh. Saya belum pernah dengar ada mata kuliah yang mempelajari tentang blockchain. Kalaupun ada, pasti tingkat akhir skripsi. Skripsi artinya otodidak. Menjadi sistem ke kurikulum itu butuh waktu lama untuk kuliah mengadopsinya, mencari dosennya, menyiapkan dosennya, mendiskusikannya, dan macam-macam, dan menggeser mata kuliah yang lain. Ribet banget. Oke. Nah, sekali lagi, saya paham banget. Ikutin bootcamp saya tuh mahal banget ya kan. Kamu bisa beli Redmi Note 9 atau 10, satu Redmi Note 9 atau 10. Apalagi kalau yang onsite 5 juta, kamu mungkin bisa dapat iPhone XR yang second. Kan mahal kan. Nah, ketimbang kamu ngikutin bootcamp saya yang nggak pasti dapat pekerjaan, ya mendingan kamu ikut beliin iPhone XR yang second, bahkan bisa dapat update status, foto hasilnya bagus ya kan. Nah, tapi untuk biaya kuliah yang puluhan juta tadi, yang kalian nggak dapat pekerjaan dari kuliah 4 tahun, kenapa kalian nggak bertanya, salah nggak sih aku keputusan ikutin kuliah ini? Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya saya nggak mau menjawab pertanyaan, Pak Eko dijamin nggak dapat pekerjaan. Saya nggak mau sebenarnya jawab pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena harusnya kalian malu sih. Harusnya kalian malu nih, sudah ngeluarin puluhan juta. Saya ulang ya. Harusnya kalian malu atau sadar diri, atau masa nanya seperti ini ke Pak Eko sih? Pak Eko itu ya, saya tuh ya di RWID, temen yang ikut biaya 3 juta 8 hari kemudian dapat job blockchain yang sekarang berpendapatan 40 juta dan 100 juta. Saya nggak pernah tanya kok, kamu kan sudah dapat 40 juta tuh, tolong dong transfer ke RWID sekian, kan kamu tetap untung. Saya nggak pernah bertanya seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah mencukupkan diri dengan biaya pendaftaran kalian yang hanya 2 juta, 3 juta, atau maksimal 5 juta. Udah cukup bagi saya.
Udah cukup bagi saya untuk menggerakkan RWID setiap bulannya, biaya operasional. Kalau kalian nanti udah berhasil dapat ratusan juta, itu bukan urusan saya lagi, itu manfaat kalian, silakan aja. Saya tidak seperti bootcamp yang ikut gratis tapi kemudian kalian bayar sampai puluhan juta per bulannya, atau atau bootcamp yang 16 juta atau 30 juta tapi habis itu kalian harus dapat potongan juga tiap tahunnya dari gaji kalian. Saya nggak seperti itu. Saya mencukupkan diri dengan 2 juta aja, 3 juta aja, 5 juta aja. Saya bimbing, ingat, saya bimbing lifetime sampai kamu dapat job. Kalau nggak dapat job gimana? Saya bimbing lifetime sampai kamu dapat job. Kalau kamu tanya lagi, kalau nggak dapat job gimana? Saya jawab lagi, saya bimbing lifetime sampai kamu dapat job. Jadi cepat atau lambat kamu akan dapat job. Tingkat keberhasilannya adalah tergantung dengan alokasi waktumu untuk program-program remote worker Indonesia. Tapi misalnya seperti ini, Pak Eko, aku mau benar-benar 100% dapat job dari bimbingan Pak Eko. Saya nggak akan menjawab. Saya nggak akan berani mengatakan, kamu pasti jamin, karena saya bukan penjamin rezeki. Saya bukan orang yang menjamin rezekimu. Saya membantu kamu mendapatkan rezeki, dan kamu bisa ngeliat aja sukses story teman-teman RWID yang sudah dapat job seperti apa jalurnya. Kamu ulangi. Nah, untuk memastikan kamu dapat job, pertama bimbingan saya lifetime. Kemudian setiap hari Senin saya akan ada lakukan review. Semua teman-teman akan saya review hasilnya lewat Zoom. Kalian bisa bertanya apa aja. Kemudian setiap malam Jumat kita akan hunting job bareng-bareng. Kemudian setiap hari saya akan pantau progresnya semaksimal mungkin. Kemudian kamu bertanya, Pak Eko, kalau saya nggak dapat job bagaimana? Saya akan jawab lagi, saya akan bimbing kamu sampai kamu dapat job selama-lamanya, lifetime. Oke, thank you. Tambahan sedikit ya, kenapa sih kita nggak bertanya sistem perkuliahan dari kamu lulus SMA atau SMK? Kenapa sih kita nggak bertanya, bener nggak sih kuliah itu jalur terbaik? Kalau kamu konsepnya adalah pengen dapat pekerjaan di bidang IT ya, saya nggak bilang di bidang kedokteran dan lain sebagainya, itu bukan bidang saya. Tapi kalau di bidang IT, harusnya kamu bertanya, teman-teman, ini tahun 2022, di mana kamu bisa mengakses berita dari internet, dari sosial media, di mana aja. Dan kalau kamu ikutin, kamu akan tahu bahwasanya kuliah di bidang IT itu sudah nggak worth lagi dalam konteks untuk dapat pekerjaan IT, pemrograman. Kamu lulus SMK aja, SMA, nggak usah lanjutin kuliah. Saya akan bisa jamin kamu cepat dapat pekerjaan di bidang IT, 2-3 bulan cukup. Kok bisa Pak Eko? Ya karena inti dari pekerjaan di bidang IT itu adalah relate-nya ke bidang industri. Dan di bidang industri itu nggak ada hubungan dengan ijazah. 11 tahun saya kerja remote, belum pernah ada klien yang nanya, mana ijazahmu? Itu artinya ijazah, kalau kamu kontaknya mengutamakan ijazah, cara berpikirmu cara berpikir feodal, zaman dulu banget, zaman orang-orang masih nonton TVRI, zaman orang masih bayar iuran nonton TVRI, segitu lamanya cara berpikir seperti itu. Sehingga kamu kenapa sih kita nggak mempertanyakan kuliah yang mahal itu worth apa enggak? Itu bukan jalur resmi loh ya, itu sekedar pilihan aja. Tapi pilihan itu banyak orang pilih, kenapa? Karena sudah jadi mainstream, dan bahkan malah mungkin udah jadi status sosial ya. Dan kalau sesuatu udah jadi status sosial ya susah, bener atau salah ya dijalanin aja, udah jadi status. Nah, karena itu teman-teman, saya sebenarnya ingin membangun sesuatu ya. Yang saya bangun itu bukan hal yang kecil. Yang saya ingin bangun adalah dalam konteks pempercepatan kuantitas dan kualitas pekerja remote Indonesia, remote worker Indonesia. Itu sebenarnya ingin banget saya jadikan salah satu hal yang bisa kompetisi dengan universitas, akademi, atau apa ya, yang lainnya. Setelah kalian lulus SMK, saya ingin banget RWID itu akan punya institusi yang resmi yang akan memberikan kamu jaminan mendapatkan pekerjaan dalam hitungan bulan kalau kamu dari nol. Hanya saja saya tetap tidak berani mengatakan kamu 100% dijamin dari pekerjaan. Itu jaminan yang nggak mungkin sebenarnya. Itu sama seperti gini, investasi 100 juta dijamin fixed price 20% tiap bulan. Itu nggak mungkin, nama investasi pasti naik turun. Nah, namanya juga ini ya, dunia pekerjaan akan sangat bergantung kepada skillmu, dan skillmu itu akan bergantung kepada alokasi waktumu. Sehingga dengan memahami itu, saya selalu bertanya saat kamu join RWID, berapa jam yang bisa kamu alokasikan untuk RWID? Kalau kamu bilang 8 jam per hari, aduh,
2 bulan aja kalau kamu nol di bidang IT cukup banget, 8 jam per hari. Itu berarti 4 SKS ya, 4 SKS atau ya gitulah. Nah kayaknya itu teman-teman, begitu kamu join RWID, please jangan sampai hilang dengan konektivitas dengan komunitas, meeting Zoom, dan komunikasi di Discord. Itu luar biasa pentingnya. Kalau kamu cuman join gabung, tiba-tiba 3 tahun lagi kamu join lagi loh. Saya banyak banget pengalaman teman-teman, Pak, kok course-nya sekarang udah pindah, mana course-nya? Saya merasa dirugikan. Saya pikir, lah kamu 2 tahun nggak ada di RWID, berarti selama itu ngapain? Nah kan, bahkan bayangkan loh, kamu bayar yang tahun lalu sampai sekarang masih dijamin belajar lifetime. Itu harusnya bagus banget ya kan? Karena itu kayaknya teman-teman, jangan sampai merasa jangan sampai menyia-nyiakan investasi belajarmu. Percayalah, responsibilitas saya itu nggak akan berhenti sampai kamu dapat job remote. Kamu mungkin berhenti, kamu mungkin merasa lelah atau capek atau merasa aduh ini sulit banget, aku berhenti aja. Tapi saya nggak akan berhenti. Saya akan sering nge-broadcast entah di Spotify atau di WA atau di Discord. Saya akan broadcast terus agar ya, ideal saya adalah 100% member RWID dapat job remote. Tapi saya tahu itu nggak mungkin tercapai sih. 100% itu nggak mungkin tercapai. Angka-angka paling baik itu 70% sudah luar biasa banget itu ya. Bayangkan ya, 70% itu berarti kalau dari 10 orang 7-nya dapat job, cuman 3 yang balelo. Nah itu bagus banget, luar biasa. Saya lagi bangun aplikasi, supaya aplikasinya juga di Apple Watch, supaya saya bisa mantau berapa persen sih orang yang join RWID dan hunting job tapi belum dapat job. Sehingga orang-orang yang belum dapat job, saat dia sudah fase hunting job, saya akan japri secara personal. Saya akan lihat kesalahannya di mana. Ya gitu teman-teman, good luck, semoga berhasil. Satu lagi deh, kenapa saya berani memberikan, sebenarnya saya benar-benar pengen mengatakan menjamin ya. Saya sebenarnya pengen sekali mengatakan menjamin, tapi saya masih belum berani sih, karena ya sekali lagi pemberi rezeki yang menjamin, Allah bukan saya. Nah saya tuh memberikan ini aja, threshold yang rendah untuk kamu dapat job. Threshold saya adalah kamu bisa baca tulis dan bisa ngeluangin waktu, punya komputer, punya internet. Nah udah, itu threshold saya, kamu meningkatin peluangmu dapat job atau passive income. Bisa nggak kamu penuhi semua itu? Bisa baca tulis, punya laptop, punya internet, punya alokasi waktu yang banyak. Jaminkan saya aja itu, saya akan jaminkan pekerjaan untukmu. Nah itu aja deh, kata-kata saya akan seperti itu aja. Ada salah satu hadis, Rasulullah pernah ditanya, ya Nabi, jaminkan bagiku surga. Jawabnya Nabi gimana? Nabi itu nabi ya, Nabi Muhammad itu nabi dari saya yang muslim. Tapi Nabi nggak bilang seperti ini, oh saya jamin, enggak. Jawabannya Nabi apa? Oke, kalau gitu jaminkan saya kamu banyak sujud. Oke, ya teman-teman, saya akan begini deh. Saya akan mengatakan, oke, aku akan jamin kamu dapat pekerjaan, tapi jaminkan saya kamu punya alokasi waktu yang cukup atau lebih untuk RWID. Itu jaminan saya. Nah kemudian satu lagi, kenapa saya cuma mengatakan thresholdnya kamu bisa baca tulis dan lain sebagainya. Pertama adalah dapat job remote itu nggak mesti harus coding. Kalau andai kata hanya harus coding, aduh berat banget. Kemungkinan keberhasilanmu hanya 20%, udah bagus banget. Coding itu hal yang berat ya kan. Butuh jam terbang, jatuh bangun, dan apalagi ya, troubleshooting, pengalaman, lain sebagainya. Butuh waktu yang berat. Nah, saya menjamin threshold saya rendah untuk dapat job remote atau passive income karena jalur yang pertama itu jalur tanpa coding, yaitu jadi AdSense publisher atau Android publisher. Itu jalur tanpa coding. Asalkan kamu konsisten aja ngebangun aplikasi atau website, kontennya udah mudah dapat job, mudah dapat passive income yang gila-gilaan. Contoh Mas Dani Aditya, saya akan ulangi lagi. Mas Dani Aditya itu pemula di bidang IT, awalnya mau coding tapi saya suruh Android publisher dulu, beliau patuh. Kemudian dalam 2 bulan udah dapat 2 juta per bulan. Kemudian aplikasinya bagus sesuai dengan tren Squid Game. Kemudian pendapatannya 2 juta per hari. Sekarang udah resign. So, saya jamin nggak? Iya, saya jamin. Tapi kamu jamin nggak kamu melakukan seperti Mas Aditya, mengalokasikan waktu dan sering komunikasi di Discord untuk melakukan memperdalam cara market research, ya kan? Nah, andai kata kamu programmer yang sudah skill
jaminan saya itu adalah 2 minggu aja kamu alokasikan waktu 5 atau 6 jam per hari atau lebih, cukup bagimu untuk nembus job. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena ada yang 3 hari join RWID bisa dapat job, tapi sudah skill dulu. Kemudian kamu bertanya, Pak, kalau udah skill buat apa gabung RWID? Maka jawaban saya adalah, kalau kamu udah skill untuk nembus job remote, coba deh. Ada hal-hal yang insight yang saya temukan selama belasan tahun ini, dan itu akan saya bagikan saat hunting job. Oke, terima kasih. Oke, great.